Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Karir Eliano Rejders di titik balik. Dulu disambut meriah, kini menuju Liga Malaysia? Rafael Struijk menghilang dari Brisbane Roar. Sinyal bahaya untuk karir dan timnas Indonesia? Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Masih teringat jelas bagaimana antusiasme publik saat Eliano Rejders resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir 2024 lalu. Nama pemain muda keturunan Belanda ini seketika melejit dan disebut-sebut sebagai solusi potensial bagi lini tengah timnas Indonesia. Dengan latar belakang karir yang mentereng di Eredivisie bersama PSV Zwolle serta fleksibilitas bermain di beberapa posisi, ekspektasi terhadap Rejders membumbung tinggi. Ia digadang-gadang sebagai bintang masa depan yang akan memperkuat lini tengah Garuda. Sebelum proses naturalisasi rampung, Rejders adalah bagian penting dari tim utama PSV Zwolle. Total 34 pertandingan ia jalani bersama klub Belanda tersebut, lengkap dengan torehan 3 gol yang menjanjikan. Dengan kemampuan bermain sebagai gelandang, winger, bahkan wingback, kehadirannya disambut sebagai angin segar. Namun sayangnya, karirnya bersama timnas Indonesia justru tidak berjalan sesuai harapan. Satu-satunya penampilannya terjadi dalam laga persahabatan melawan Bahrain pada Oktober 2024. Penampilannya tak cukup memberi kesan mendalam. Setelah itu, namanya tak pernah lagi terlihat dalam daftar panggilan skuad Garuda, bahkan ketika laga penting melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia berlangsung. Shin Tae-yong, pelatih timnas saat itu, secara belak-belakan menyampaikan alasan dibalik absennya Rejders. Dalam sebuah konferensi pers, ia mengatakan bahwa sang pemain belum memenuhi standar performa yang diharapkan. Pernyataan tersebut membuat publik bertanya-tanya, apakah karir internasional Rejders hanya akan bertahan sebentar? Jika menilik performanya di klub, penurunan tersebut memang ada dasarnya. Di musim 2024-2025 ini, Rejders hanya mencatatkan 17 penampilan. Ia belum mencetak gol atau mencatatkan assist, dan lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Bahkan dalam 10 pertandingan terakhir, namanya nyaris tak pernah muncul dalam daftar starter. Kondisi ini membuat masa depan Rejders di Belanda menjadi semakin buram. Banyak yang menilai bahwa waktunya di Eropa mungkin telah habis, dan kini muncul opsi baru, hijrah ke Liga Super Malaysia. Nama Selangor FC mencuat sebagai klub yang tertarik merekrutnya. Ketertarikan itu pertama kali dilaporkan oleh jurnalis olahraga Malaysia, T. Afineswaran, yang menyebut bahwa Rejders masuk dalam radar klub tersebut karena 2 hal utama, pengalamannya di Eropa dan kemampuan bermain di banyak posisi. Kabar ini tentu langsung menyita perhatian publik, tak hanya di Malaysia tapi juga Indonesia. Apalagi, Rejders masih berusia 24 tahun, usia emas bagi pemain untuk berkembang. Jika benar bergabung dengan Selangor FC, ia akan mendapat kesempatan baru untuk membangkitkan karirnya yang sempat meredup. Liga Malaysia memang tak sekompetitif Eredivisie, namun bisa menjadi batu loncatan yang penting jika ia mampu tampil konsisten. Belum ada konfirmasi resmi dari pihak PSV Zwolle mengenai masa depan Rejders. Tapi melihat menit bermainnya yang semakin minim, tak sedikit yang memprediksi bahwa sang klub akan merelakan kepergiannya di akhir musim ini. Dan jika Selangor FC menjadi pelabuhan barunya, Rejders punya kesempatan untuk membuktikan bahwa ia belum habis. Langkah ke Asia Tenggara bisa jadi pilihan strategis, terutama karena tak sedikit pemain diaspora yang kembali bersinar di level klub sebelum akhirnya mendapat panggilan lagi ke tim nasional. Rejders bisa saja mengikuti jejak serupa, memulai kembali dari nol, tapi dengan ambisi baru. Kini, semua tergantung pada keputusan yang akan diambilnya. Apakah ia memilih bertahan di Eropa dan terus mencoba merebut kembali tempatnya di tim utama? Atau justru membuka lembaran baru di luar negeri demi menyelamatkan karirnya? Yang jelas, perjalanan Eliano Rejders belum berakhir. Walaupun euforia naturalisasinya mungkin telah meredup, harapan publik masih menyala. Ia masih punya waktu untuk membuktikan diri, dan mungkin justru dari liga yang tak pernah diduga sebelumnya. Rafael Struijk menghilang dari Brisbane Roar. Sinyal bahaya untuk karir dan timnas Indonesia? Sudah 5 pertandingan berlalu dan nama Rafael Struijk belum juga terlihat di skuad utama Brisbane Roar. Winger muda yang sempat memberi harapan besar untuk klub Australia tersebut, sekaligus timnas Indonesia kini bagai menghilang tanpa jejak. Situasi ini jelas memunculkan banyak tanda tanya besar.
Ada apa sebenarnya dengan Struijk? Terakhir kali ia merumput terjadi pada 8 Maret 2025 saat Brisbane Roar menghadapi Adelaide United. Setelah itu, tidak ada kabar cedera, tidak ada klarifikasi dari tim pelatih, dan tidak juga informasi dari media lokal Australia yang menyebut alasan ketidakhadirannya. Hanya keheningan, seakan ex-pemain ADO Den Haag itu benar-benar menghilang dari radar sepak bola profesional. Padahal, di awal musim, Struijk menunjukkan sinyal menjanjikan. Ia memang belum terlalu sering mendapat menit bermain, tapi penampilannya cukup meyakinkan. Dalam 10 penampilan awal, ia mencatatkan 1 gol dan beberapa aksi individual yang menyita perhatian. Kecepatannya di sisi sayap, kelincahan, serta kemampuan melewati lawan sempat membuat para penggemar Brisbane Roar berharap ia bisa menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang tim. Sayangnya, harapan itu kini seperti menguap begitu saja. Setelah laga kontra Adelaide United, Struijk sempat terlihat duduk di bangku cadangan saat timnya menghadapi Perth Glory pada 15 Maret. Namun sejak itu, namanya tak lagi muncul di daftar pemain. Bukan hanya tidak bermain, ia bahkan tidak terdaftar sebagai pemain cadangan. Misteri ini semakin pelik karena tak ada penjelasan apapun. Pelatih tak memberikan alasan jelas, manajemen pun memilih bungkam. Hal ini tentu membingungkan, bukan hanya bagi penggemar klub, tapi juga bagi pecinta timnas Indonesia yang menanti kontribusi Struijk di level internasional. Situasi ini tentu berdampak pada peluangnya untuk kembali dipanggil membela Garuda. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, dikenal punya kriteria ketat dalam memilih pemain, terutama untuk lini depan yang saat ini cukup kompetitif. Dengan munculnya nama-nama seperti Ragnar Oratmangoen, Doni Tripamungkas, hingga pemain serbabisa seperti Sandy Walsh yang kerap dimainkan menyerang, peluang Struijk semakin tipis jika ia terus absen dari pertandingan resmi. Menit bermain adalah segalanya bagi pemain muda, dan kehilangan ritme pertandingan dalam waktu lama sangat mungkin memengaruhi kepercayaan diri hingga kebugarannya. Dalam konteks timnas, hal ini jelas menjadi perhatian serius. Apalagi Indonesia tengah bersiap menghadapi 2 laga penting kontra Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Spekulasi pun mulai bermunculan. Ada yang menyebut ini hanya bagian dari rotasi pelatih, meski kelihatannya terlalu lama untuk disebut sekadar rotasi biasa. Ada pula yang menduga Struijk tengah tidak cocok dengan strategi tim, atau bahkan sedang dalam proses menuju klub baru. Meski belum ada rumor konkret, usianya yang masih muda dan statusnya sebagai pemain internasional tentu membuatnya tetap menarik bagi sejumlah klub lain. Kini, masa depan Rafael Struijk seperti menggantung di awan. Jika ia bertahan di Brisbane Roar, ia butuh kepercayaan dan menit bermain. Jika tidak, mungkin sudah saatnya mencari lingkungan baru yang lebih memberi ruang. Karena jika situasi ini dibiarkan berlarut, bukan hanya karir klubnya yang terancam, tetapi juga peluangnya untuk terus menjadi bagian dari timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, publik Indonesia masih menanti aksi eksplosif Struijk di sisi sayap, menanti umpan-umpan akurat dan pergerakan tajam yang dulu sempat menggugah optimisme. Dan tentu saja, menanti kejelasan, apakah Struijk akan bangkit, atau justru harus mencari tempat baru untuk memulai lembaran baru dalam karirnya? Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.